Likulidain dawaun, setiap penyakit pasti ada obatnya. Maka berobatlah kamu, kata Nabi. Dan jika obatnya tepat sesuai dengan penyakitnya, insya Allah akan sembuh. Jadi selama ini kita berobat ini kadang-kadang nggak tepat. Yang diobati bukan penyebab. Selama ini pengobatan yang kita lakukan itu hanya mengobati akibat, bukan penyebab. Ya. Jadi sebelum saya membicarakan masalah fisik, kita sepakat bahwa kesehatan mental dan spiritual itu lebih utama. Paham ya? Jadi kalau kita sakit, berpositif thinkinglah terutama sama Allah. Semakin banyakin ibadahnya. Baru kita bicara fisik sekarang. Bahwa tubuh manusia ini hanya bukan seonggok daging. Ya, di dalam tubuh kita ini ada bagian-bagian yang harus kita buka satu persatu hari ini. Ada 9 sistem dalam tubuh manusia yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Itulah yang disebut sebagai holistik, menyeluruh. Makanya di dalam ilmu kedokteran holistik, praktisi pengobatan holistik, dokter-dokter ahli holistik di dunia selalu mengatakan bahwa manusia tidak dapat dipeta-petakan, tidak dapat dikotak-kotakan. Tapi yang terjadi hari ini di dalam dunia kedokteran medis, ada yang namanya dokter spesialis bedah, ada yang namanya dokter spesialis mata, ada yang namanya dokter spesialis jantung. Secara psikologi, seseorang dokter spesialis jantung hanya fokus di jantung. Secara keilmuannya dan secara psikologis pula, dokter spesialis pencernaan ya hanya bahas masalah pencernaan. Dokter spesialis urologi hanya bahas masalah ginjal. Padahal orang sakit itu saling terkait. Contoh, orang sakit jantung bisa saja penyebabnya karena gangguan di gigi. Contoh, orang sakit jantung bisa saja gangguan itu ada di paru. Contoh, orang sakit MAH yang katanya MAH suka kembung, mual, masuk angin, ternyata penyakitnya di jantung. Makanya pada akhirnya kita capek berobat. Dokter spesialis jantung, nanti dirujuk lagi ke dokter urologi, dirujuk lagi ke dokter digestif, pencernaan, dan seterusnya, nggak selesai-selesai itu. Holistik tidak seperti itu. Holistik memandang manusia pertama atas 3 unsur spiritual, mental, dan fisik. Fisiknya pun kita melihat secara keseluruhan. Contoh lagi, ibu asam urat, nyeri-nyeri sendi, diperiksa asam uratnya tinggi. Itu yang diobati itu dari mulai ginjal, pembuluh darahnya, sampai ususnya. Tapi yang terjadi, kalau ibu sakit asam urat yang diobati hanya asam uratnya aja. Makanya Nabi kembali lagi sudah menyatakan 1400 tahun yang lalu. Jika kamu sakit maka berobatlah kamu, dan jika obatnya tepat sesuai sasaran penyakitnya, insya Allah akan sembuh. Nah, kita selama ini ngobatin penyakit diabetes, obat yang selama ini ibu minum hanya untuk nurunin gula darah. Amlodipin, obat apa? Berarti sakit hipertensi itu yang tahu. Kandersartan,
Obat apa? Kandersartan. Obat hipertensi juga. Biasanya pendamping amlodipin. Itu semua obat hanya untuk turunin tensi. Yuk kita bedah patofisiologinya. Nah ini udah mulai serius nih. Bagian terkecil di dalam tubuh kita. Tolong perhatikan. Bagian terkecil dalam tubuh kita. Namanya apa? Sel. Ada sel kulit. Ada sel otot. Ada sel tulang. Ada sel otak. Ada sel jantung. Sel ginjal. Dan seluruh yang ada dalam tubuh kita secara fisik. Bagian terkecilnya namanya sel. Berarti kalau dijumlahin, jumlah sel yang membentuk yang namanya tubuh dari kepala sampai ujung kaki, itu kalau di total, itu antara 500 sampai 800 triliun sel jumlahnya. Sebetulnya bagian terkecil sel masih ada lagi. Sel ini ibarat rumah, di dalam rumah ada bagian-bagiannya, ada dapurnya, ada ruang keluarga, ada ruang tamu, ada kamar. Begitu juga di dalam sel. Salah satu yang paling penting di dalam sel, itu ada dapur yang namanya mitokondria. Itu tempat masak. Jadi kalau ibu makan, dan nutrisi yang sampai ke dalam sel, itu dimasak dulu di dalam dapur, di dalam sel, itu namanya mitokondria. Nggak usah dicatat kalau yang itu. Baru bisa digunakan untuk kebutuhan sel. Jadi kalau ingin ibu, pengen buat ibu ini jadi muda lagi, awet muda, ya, kan bonus dari sehat apa? Bonusnya orang sehat apa? Cantik. Berarti terlihat awet muda. Orang yang kelihatan tua, lebih tua daripada umur KTP-nya, itu kemungkinan selnya banyak yang rusak. Sel kulitnya rusak sehingga kendor semua. Sel ototnya rusak, jadi semuanya lemah. Sel tulangnya rusak, jadi keropos. Supaya nggak rusak, selnya dikasih makan. Ini saya ngomongnya pelan-pelan loh. Ini kalau sampai nggak paham, ya kebangetan ini. Supaya sel kita nggak rusak, selnya dikasih makan. Makanan sel apa, Bu? Makanan sel yang utama ada 4, tolong catat. Yang pertama adalah asam amino. Catat dulu, nanti saya akan jelaskan asam amino itu apa. Makanan yang kedua asam lemak. Tolong catat, lemak itu makanan sel. Makanan sel yang ketiga oksigen. Dan makanan sel yang keempat adalah air.